Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan Bu Guru Neni. Hari ini kita akan mempelajari matematika kelas 4, materi pecahan. Nah, materi pecahan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pecahan senilai. Apakah itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai juga dapat disebut dengan pecahan ekuivalen. Untuk memudahkan kalian memahami materi pecahan senilai, simak cerita berikut ya. Ayah membeli 2 pizza. Pizza pertama kita sebut dengan pizza A. Pizza yang kedua kita sebut dengan pizza B. Kemudian, ayah memotong pizza A menjadi 10 bagian dan pizza B menjadi 2 bagian. Pizza yang telah dipotong oleh ayah tersebut dimakan oleh Dodo. Dodo memakan pizza A sebanyak 5 bagian dan memakan pizza B sebanyak 1 bagian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah sisa bagian pizza A dan pizza B yang belum dimakan Dodo? Nah, bantu Dodo untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Kemudian, tentukanlah nilai pecahannya. Apakah pecahan tersebut senilai atau tidak? Jika dibuat dalam bentuk gambar yang lebih sederhana, maka bentuknya seperti ini. Pizza A terdapat 5 bagian pizza yang belum dimakan oleh Dodo. 5 bagian dari 10 potong. Kemudian ditulis dalam bentuk pecahannya 5/10. Dan pizza B terdapat 1 bagian pizza yang belum dimakan oleh Dodo dari 2 potong. Kemudian ditulis dalam bentuk pecahannya 1/2. Pertanyaannya, apakah 5/10 senilai dengan 1/2? Jawabannya iya. Terlebih jika melihat dari gambar. Tentu terlihat dengan jelas ya bahwa 5/10 itu senilai dengan 1/2 karena memiliki besaran yang sama. Jadi 5/10 senilai dengan 1/2. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, yaitu bilangan 2, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, sehingga tidak dapat lagi dibagi oleh bilangan prima yang lain. Contoh bilangan pecahan 2/4. Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, bagilah penyebut dan pembilang dengan angka 2 sehingga menghasilkan bilangan asli. Langkah kedua, ulangi jika memungkinkan. Nah, jika dengan angka 2 tidak memungkinkan, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan angka 3. Namun, jika angka 3 juga masih tidak memungkinkan, maka bagilah dengan angka 5. Begitu seterusnya. Untuk bilangan 2/4, jika disederhanakan dengan membaginya dengan angka 2 antara penyebut dan pembilang, maka hasilnya 2/4 dibagi 2/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Hasilnya 1/2. Maka bilangan pecahan 2/4 senilai dengan bilangan pecahan 1/2. Kita lanjut dengan contoh berikutnya ya. Terdapat pecahan 10/20. Nah, jika kita ingin menyederhanakan, maka antara pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan angka 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 20 dibagi 2 sama dengan 10.
Hasilnya 5/10. Nah, 5/10 masih memungkinkan untuk dibagi lagi. Dibagi dengan sama-sama angka 5. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Hasil yang didapat adalah 1/2. Nah, 1/2 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka kita sudah dapat nih hasilnya. 10/20, bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Contoh yang ketiga dengan nilai pecahan 16/24. Nah, kita bagi ya antara pembilang dan penyebut dengan angka 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, didapatlah hasil 8/12. Angka ini masih memungkinkan untuk dibagi dengan angka 2. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Didapatlah angka 4/6. Masih memungkinkan untuk dibagi. Maka kita bagi lagi dengan angka 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, hasil terakhirnya adalah 2/3. Sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibagi. Maka, nilai pecahan 16/24 bentuk sederhananya adalah 2/3. Nah, sekarang setelah menyederhanakan pecahan, kita akan belajar membandingkan pecahan. Untuk lebih jelasnya, simak cerita berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setelah dipotong, salah satu bagiannya dipotong lagi menjadi 2 dengan ukuran yang sama besar. Dan muncullah pertanyaan, potongan manakah yang lebih besar? Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka kita dapat tulis nilai pecahannya 1/2. Kemudian setelah dipotong, kedua bagian tersebut sama-sama dipotong lagi menjadi 4 bagian. Maka kita dapat menuliskannya dengan nilai pecahan 1/4. Antara nilai pecahan 1/2 dan 1/4, manakah yang lebih besar? Yap, jawabannya 1/2. Jika kita melihat dari gambar, maka terlihat dengan jelas bahwa bagian 1/2 lebih besar dari 1/4. Maka dapat kita tulis pecahan 1/2 lebih besar dari 1/4. Demikianlah materi tentang menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan. Semoga dengan menonton video ini, kalian lebih mudah memahami materi tersebut. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini.